Assalamualaikum. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan tekan tanda lonceng biar gak ketinggalan cerita Nasya. Selamat menonton. Siapa yang tidak kenal dengan bunga Rafflesia arnoldii? Bunga langka ini ternyata tidak hanya bisa ditemui di Bengkulu saja. Di Sumatera Barat pun banyak ditemui. Bunga Rafflesia bukan bunga bangkai yang ini ya, tapi yang ini. Puspa langka ini ternyata bisa dibudidayakan di Batang Palupuh, Kabupaten Agam. Seorang pemandu wisata mencoba membudidayakan bunga Rafflesia di halaman rumah sejak tahun 2000 dan kini sudah banyak yang mekar. Seperti apa kisahnya? Langsung aja nonton cerita Nasya sampai habis. Batang Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terdapat kawasan cagar alam tempat tumbuhnya bunga terbesar di dunia, yakni bunga Rafflesia. Tidak jauh dari cagar alam, bunga Rafflesia ternyata juga bisa tumbuh di pemukiman rumah warga. Ayo kita lihat. Ini dia bonggol bunga dan Rafflesia yang sudah mekar sempurna. Ini adalah Pak Joni Hartono, seorang pemandu wisata yang ingin bunga Rafflesia tetap mekar dan lestari di kampung halamannya. Karena itu, Pak Joni mencoba menumbuhkan bunga itu di halaman rumahnya. Padahal hasil penelitian katanya Rafflesia tidak bisa dibudidayakan. Tapi di tangan Pak Joni, meskipun bertahun-tahun, akhirnya bunga bangkai itu tumbuh. Hebatnya! Rafflesia merupakan tanaman parasit yang tumbuh dari tanaman Ina tetrastigma. Bunga ini hanya berumur sekitar 5-7 hari dan setelah itu layu dan mati. Seperti ini nih, bunga yang sudah mati. Warnanya hitam seperti hangus terbakar. Tapi jangan khawatir, masih banyak kok bonggol atau cikal bakal bunga baru yang akan tumbuh seperti ini. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri, berisi benang sari atau putik bergantung pada jenis kelamin bunga, jantan atau betina. Hewan penyerbuk adalah lalat yang tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga ini. Bagaimana Pak Joni Hartono bisa membudidayakan bunga Rafflesia? Yuk kita dengar. Ya, karena dulu sering ada juga penelitian dari luar negeri ataupun dalam negeri. Setelah itu saya suka dan berminat untuk menanam bunga Rafflesia ini. Yang pertama cuma akar yang kecil aja ditanam, setelah hampir 10 tahun baru dapat bunganya. Ya, kalau ini akarnya ini ditanam sejak tahun 2000-an lah, tapi baru pertama dapat bunganya tahun 2009. Dan sekarang ini udah 17 kali nih bunganya mekar di halaman ini. Dan Rafflesia ini kan ada juga jantan betinanya. Kalau sering itu kalau jumpa biji bunga Rafflesia di hutan, itu saya bawa pulang, saya tempelkan ke akar tetrastigma ini. Dan setelah berkali-kali, bukan satu kali aja, berkali-kali saya lakukan, dan setelah itu dapat bunga Rafflesia ini. Ya, kalau sekarang rencana mau buka lahan buat perlindungan atau konservasi buat bunga Rafflesia, dan sekarang sudah saya mulai dengan menanam tetrastigmanya dan membuka lahannya. Kalau untuk perawatannya bagaimana Pak? Ya, kalau sebetulnya perawatannya nggak terlalu susah. Kalau sini saya juga pernah kasih pupuk dan
dan sering menyiram akar-akarnya karena daerah ini kan daerah ketinggian dan kering. Bunga ini kan suka daerah yang agak lembab dikit kan. Oh, ternyata begitu ya Pak. Upaya Pak Joni untuk membudidayakan bunga langka ini. Sampai jumpa Kristen Asya selanjutnya setiap Rabu siang. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Dadah, Assalamualaikum.